Yang terhormat Ibu Atiko, yang saya hormati semua Bapak Ibu yang hadir di Rumah Aspirasi ini. Sebelumnya izinkan saya berterima kasih kepada Perempuan Indonesia Terganjar atau PIJAR yang telah memberikan saya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada Bu Atiko dan juga yang telah menyelenggarakan acara yang keren dan menyenangkan ini. Perkenalkan Bu, saya Anggra Dewi Intan. Saya seorang mahasiswi dan juga yang secara sukarela menjadi relawan Bapak Ganjar di Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo GPGP. Saya juga mewakili GPGP berterima kasih kepada PIJAR. Semoga PIJAR kedepannya dapat semakin keren dan menjadi wadah untuk perempuan Indonesia berpolitik. Secara kuasa Bu, sebenarnya kami di GPGP dan juga PIJAR ini udah sejalan. Yaitu memiliki perempuan di salah satu tiga fokus kami dalam pergerakan menjadi relawan. Nah, berbicara dan melihat Bapak Ganjar, tentunya saya sudah tidak kaget Bu, gimana kerennya Bapak Ganjar menjadi tokoh politik di negeri ini. Tapi yang saya kaget adalah ada sesosok perempuan keren di belakangnya. Nah, karena Bapak Ganjar adalah seorang calon presiden jika Amin akan menjadi presiden berikutnya, dan Ibu Atiko, you're not going to be a mother to your only child, but a mother to this nation. Ibu nggak hanya akan menjadi ibu untuk anak-anak ibu, tapi juga ibu untuk bangsa ini. Mengutip yang Ibu Atiko sempat bilang tadi bahwa ibu-ibu itu adalah saya baca ya, mengutip ibu, sepertinya ibu-ibu tidak pernah tidak ngapa-ngapain. Walaupun saya belum menjadi ibu-ibu, tapi makasih Bu udah bilang, udah mengatakan kalimat seperti itu, karena menurut saya pribadi juga ibu-ibu itu adalah pekerjaan seumur hidup ya, pekerjaan berat seumur hidup. Tapi yang sering didiskreditkan sayangnya oleh masyarakat kita sendiri. Nah, di studi ilmu hubungan internasional itu Bu ada studi tentang gender. Nah, di situ banyak studi yang menjelaskan bahwa perempuan itu adalah perempuan itu memiliki beban ganda bahkan ribuan di masyarakat. Nah, yang saya mau tanya Bu, izin, bagaimana Ibu melihat kondisi tersebut? Bagaimana Ibu melihat kondisi perempuan tersebut yang saya jelaskan tadi, memiliki beban ganda dan memiliki ribuan badan di masyarakat dalam sisi kesetaraan, dan bagaimana menurut Ibu pentingnya peran masyarakat, peran lingkungan terdekat dalam mendukung perempuan mencapai kesetaraan. Terima kasih. Makasih Mbak. Siapa yang Mbak Intan. Ya, Mbak Intan. Terima kasih sekali ya. Ini mahasiswa sudah aktif di politik luar biasa sekali ya. Bisa menjadi panutan buat teman-temannya karena ini tentu akan memberikan wawasan yang luar biasa. Benar Mbak, kalau menjadi ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang sangat mulia karena harus dalam menjalankan tugasnya itu harus penuh kasih sayang, penuh keikhlasan, dan ujiannya itu seringnya tiba-tiba. Itu ya, nggak ada UMR-nya, tetapi kadang persepsi masyarakat itu nggak ngapa-ngapain, padahal di rumah itu pekerjaannya 24 jam. Kemudian perempuan yang menjadi beban ganda itu adalah tidak terlepas dari sebetulnya ini peluang sekaligus tantangan buat perempuan. Peluangnya adalah apa? Perempuan diberikan akses, diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik, untuk bisa berkontribusi dalam ekonomi, dalam pembangunan. Tetapi di sisi lain, karena apalagi di budaya masyarakat kita yang masih patriarkis, itu memang ranah-ranah domestik mungkin sebagian besar masih menjadi beban bagi perempuan. Nah, tentu ketika kalau untuk individu ketika mau menikah itu perlu ada konsensus dari kedua belah pihak, ada kesepakatan ketika kita menikah itu apakah saya harus bekerja atau tidak. Kalau bekerja berarti pembagian tugas-tugas domestik itu seperti apa. Ini adalah support, bagian dari support lingkungan terdekat. Kemudian lingkungan yang lain adalah extended family, yang mungkin keluarga besar. Kalau di tempat kita mungkin keluarga besar. Kalau mungkin saya pernah merasakan sekali ketika Alam itu umur sekitar 1,5 tahun,
kebetulan saya ASN, akhir tahun itu kan pekerjaannya luar biasa sekali. Nggak bisa, kalau akhir tahun itu biasanya BUMN, ASN, kemudian pekerjaan pemerintahan itu lagi kejar target semua. Anak sakit di rumah sakit, Mas Ganjar di Jakarta, itu rasanya kayak mau pecah. Karena apa? Karena tidak bisa izin, pekerjaan tidak bisa diganggu-gugat, anak harus diinfus. Inilah peran dari tadi support system, lingkungan terdekat. Mulai dari kita harus bisa mengedukasi nanti yang akan menjaga anak kita itu siapa, minimal dia bisa copy paste apa yang bisa kita lakukan. SOP-nya sudah jelas. Kemudian yang kedua, ada keluarga terdekat. Misalnya simbah, apa kakak sepupu atau tetangga itu bisa kita libatkan. Nah, disinilah peran dari perempuan. Kita perempuan harus support terhadap perempuan termasuk di lingkungan kerja. Ketika di lingkungan kerja kita juga disupport, ketika kondisi-kondisi seperti ini terjadi, tentu kita akan bisa saling membantu, saling membackup. Itu ya Mbak ya. Memang peran ganda masih menjadi tantangan buat kita semua. Tentu diperlukan adanya open minded dari seluruh pihak agar perempuan itu juga tidak merasa bebannya terlalu berat. Kalau saya selalu mengedukasi kepada ibu-ibu, kepada mbak-mbak, jangan pernah merasa bersalah ketika menyediakan sedikit waktu untuk me time. Me time-nya itu beda-beda. Ada yang kalau saya sukanya olahraga, ada yang sukanya membaca, ada yang sukanya memasak atau apapun. Karena dengan sedikit kita menyediakan waktu untuk membahagiakan diri sendiri, kita akan ngecas energi kita. Efek positifnya itu lebih besar daripada waktu yang seolah-olah kita buang. Termasuk salah satunya ini adalah bagian dari me time loh. Karena ibu-ibu jadi bertemu dengan teman-teman yang memiliki visi yang sama, memiliki soul yang sama, memiliki chemistry yang sama, gitu ya. Makasih.